Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Rafidah. Di video kali ini saya akan membahas tugas demonstrasi kontekstual pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yaitu mengulas asesmen di ruang kelas. Di sini saya menganalisis asesmen dari modul ajar dari guru Pamong, yaitu dari SMA Negeri 97 Jakarta dengan materi kemagnetan. Jadi mata pelajarannya adalah fisika untuk kelas 12 dan fase F. Untuk modul ajarnya dapat diakses melalui link berikut. Yang pertama, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip kemagnetan dalam menyelesaikan masalah dan membuat produk teknologi berbasis konsep kemagnetan. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menerapkan konsep kemagnetan pada berbagai produk teknologi serta merancang dan mengembangkan alat sederhana berdasarkan konsep kemagnetan. Untuk materi ajarnya atau topik ajarnya yaitu gaya magnet pada kawat berarus, motor listrik, medan magnet di sekitar kawat berarus, GGL induksi, generator, dan transformator. Di sini jenis asesmen yang digunakan adalah asesmen formatif dan sumatif. Untuk asesmen formatif itu meliputi asesmen diagnostik, asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk asesmen sumatifnya itu meliputi asesmen pengetahuan dan keterampilan berupa proyek akhir. Bentuk asesmennya yaitu untuk asesmen diagnostik, guru merancang dengan mengajukan pertanyaan awal, memberikan kegiatan menggambar, dan melalui kegiatan permainan. Yang kedua, untuk penilaian sikap, itu dilakukan melalui observasi guru, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik. Yang ketiga, penilaian pengetahuan, itu dilakukan dengan penilaian diskusi, asesmen formatif berbasis kegiatan kelas, soal tes esai, dan soal benar salah kompleks. Dan yang keempat, penilaian keterampilan, yaitu berupa proyek alat sederhana. Selanjutnya yaitu kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik. Asesmen pada modul ini sudah menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik, yaitu pada bagian asesmen proyek yang membuat motor listrik itu melibatkan kemampuan berpikir abstrak, logis, dan sistematis, di mana ini sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik pada fase ini. Dan asesmen berbasis eksperimennya itu yang mengukur medan magnet dapat mengasah keterampilan berpikir ilmiah dan analisis yang penting pada fase F ini. Selanjutnya, kesesuaian asesmen dengan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Asesmen pada modul ini sudah mempertimbangkan lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu pada bagian diskusi kelompok dan refleksi pembelajaran sudah mencerminkan budaya gotong royong dan kolaborasi, di mana ini sesuai dengan elemen profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, proyek yang mengintegrasikan penerapan konsep kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari itu membantu peserta didik untuk memahami relevansi ilmu ketika diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Namun, belum terlalu mengaitkan dengan aspek budaya lokal dari proyek ini. Selanjutnya, kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Asesmen pada modul ini sudah menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik, yaitu pada bagian asesmen diagnostik, guru melalui pertanyaan sederhana, diskusi, atau permainan itu dapat memberikan gambaran pemahaman awal dari peserta didik sehingga membantu guru menentukan di mana titik awal pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua itu penilaian keterampilan berbasis proyek. Ini memungkinkan peserta didik dengan berbagai tingkat kemampuan itu dapat menunjukkan kompetensinya melalui berbagai cara seperti praktek, pemahaman konsep, dan kreativitas melalui proyek ini. Selanjutnya,
kesesuaian asesmen yang sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap pembelajarannya. Menurut saya, asesmen pada modul ini sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajarannya, yaitu pada penilaian diri dan penilaian antar peserta didik. Selanjutnya juga pada refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran yang dapat memberikan peserta didik kesempatan untuk mengevaluasi pemahaman, menyampaikan tantangan, dan memberikan saran untuk perbaikan. Selanjutnya yang terakhir adalah hal yang dapat ditingkatkan. Jadi dari instrumen asesmen pada modul ajar ini menurut saya sudah cukup baik karena sudah mencakup berbagai jenis asesmen. Jika saya menjadi guru di kelas tersebut, berikut adalah hal yang dapat ditingkatkan. Yang pertama, yaitu peningkatan instrumen asesmen diagnostik, karena sebelumnya pada modul itu asesmen diagnostiknya masih berupa instruksi umum tanpa isi atau rubrik yang terperinci. Untuk yang kedua, integrasi teknologi. Di sini guru dapat mengembangkan instrumen asesmen berbasis digital seperti kuis online atau portofolio digital. Yang ketiga, penyelarasan proyek dengan konteks lokal. Jadi guru itu dapat mengarahkan proyek peserta didik itu yang dapat memecahkan masalah nyata di lingkungan sekitar seperti alat berbasis elektromagnetik untuk kebutuhan lokal. Kemudian yang keempat yaitu umpan balik yang konstruktif, di mana guru dapat memberikan umpan balik yang lebih mendalam dan spesifik pada setiap hasil asesmen, baik itu formatif maupun sumatif. Jadi pada akhirnya peserta didik itu dapat memahami langkah-langkah perbaikan yang perlu mereka lakukan. Baik, sekian dari hasil menganalisis asesmen dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.